Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Agung Nurul Iman beserta jajaran yang hadir pada siang ini, yang kita muliakan Al-Mukarram Imam kita, Buya kita, kemudian kita hormati ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin wal muslimah, sedang jemaah zuhur yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita haturkan kehadirat Yang Maha Kuasa yang selalu melimpahkan nikmatnya kepada kita bersama. Alhamdulillah Bapak Ibu, berkat nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah di siang yang cerah yang berbahagia ini, kita masih bisa hadir di Masjid Agung Nurul Iman dalam rangka mengerjakan salat zuhur secara berjamaah yang diselingi dengan tausiah agama. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan hati kita, Allah kuatkan tekad niat dan kemauan kita untuk senantiasa berjamaah ke masjid 5 waktu sehari semalam sampai akhir hayat kita nanti hendaknya. Salawat barakah salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu bapak kaum muslimin sedang jemaah zuhur yang berbahagia. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tentunya menjadi impian setiap kita pribadi kaum muslimin, siapapun orangnya. Ketika ditanya mau enggak membina rumah tangga yang samawa atau samaram, pasti kita akan mengatakan mau. Cuma terkadang ibu bapak, antara harapan dan doa itu dengan aplikasinya, dengan usaha maksimal untuk mencapainya masih jauh panggang dari api kaum muslimin. Kita lihat ketika langsungkan pesta pernikahan, saat barale selesai tamu undangan makan, kemudian naik ke atas pentas bersalaman dengan marapulai Juana Adaro, ucapan yang mereka lontarkan adalah sebuah doa. Mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bertambah di belakang seketek lain, mudah-mudahan capek dapet momongan. Kaum muslimin, dalam Islam itu konsepnya sebenarnya tidak ada pacaran. Yang ada dalam Islam itu hanyalah ta'aruf. Cuma bagi kebanyakan remaja kita hari ini, bagi mereka kalau tidak pacaran sebelum nikah itu rasanya kurang afdol barangkali pernikahan itu Bapak dan Ibu. Sehingganya hampir setiap mereka sebelum menikah itu memang diawali dengan perkenalan seperti itu, pacaran dulunya. Karena urusan jodoh itu sering kita sampaikan kaum muslimin, jodoh itu sebenarnya adalah urusan Allah. Kalau nanka jodoh, garam di tengah lawi, asam di puncak gunung, bertemu di dalam balango. Jauh jarak yang memisahkan, tapi jodoh kata Allah tetap bertemu juga. Tapi kalau tidak jodoh itu Bapak Ibu, lah ini pacaran lebih dari 5 tahun mana, tidak jodoh kecuali Allah nikah jurang lain juga jadinya. Itu kalau tidak jodoh. Kaum muslimin yang berbahagia, lihat ketika pesta pernikahan, nikah itu sebenarnya di kantor KUA. Banyak dan membawa ke rumah, banyak yang diadakan pernikahan di masjid, bagus sebenarnya untuk mencari keberkahan contohnya. Tapi kadang-kadang awak bana yang tidak menjaga marwah masjid sebagai tempat sucinya kita umat Islam dan tidak mengikuti aturan-aturan pernikahan itu sebenarnya. Yang wajib hadir ketika pesta pernikahan itu kaum muslimin, ketika nikah itu sebenarnya wali yang akan menikahkan, kemudian mempelai laki-laki yang akan dinikahkan, tambah lagi dengan 2 orang saksi. Nanda Adaro dan Padusiko sebenarnya kan tidak wajib hadir. Biasa kalau kita dulu Bapak Ibu, apalagi dalam tua-tua, yang perempuan itu calon istri itu basuruan dalam bilik. Qabil tu nikah bimahrin kaza wa kaza, saya terima menikahi anak kandung bapak dengan mahar sekian dan sekian, sah kata 2 orang saksi, baru bakal Luan dan Padusi tadi, baru dihadirkan perempuan tadi calon istri atau istri itu. Kau suami engkau, kau istri engkau. Zaman kini tidak tak itu Bapak Ibu, banyak kita temukan di tengah masyarakat.
alun sahnya suami istri, alun sah sebagai pasangan dalam rumah tangga, ibu bapa, lah duduk basandiang berdua dalam musaji, badake-dakean beradu bau kiri dengan bau kanan, batutik kepala jojo selendang kuning warna meh contohnya. Seakan-akan mohon maaf dibiarkan oleh datuk nenek mama, oleh ulama bahkan yang akan menikahkan beliau ini. Belum lagi ketika pesta pernikahan kaum muslimin, saat barale ketika ditanya ke keluarga yang sedang melangsungkan pernikahan, bu lah solat ibu, jawabannya terkadang yang sering kita dengar ibu bapak, jangankan sumbayang, jangankan solat, makan saya belum sempat dari tadi lah, duduk saya tak terlaki dah kata beliau, karena saking raminya tamu yang datang meralik ke rumah beliau. Dek mencari jarum kapak hilang, mengubur yang sunnah yang wajib kita tinggalkan. Dan bahkan mencari gagak putih bapak dan ibu, ketika ditanya ke Mara Pulai Junak Daru, itu banyak yang menjadikan baralik itu sebagai alasan untuk meninggalkan solat. Awak sedang baralik, awak sedang berpesta, itu sah jadikan dalil untuk tidak mengerjakan solat bagi mereka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi, harusnya ketika awak nikah dan baralik pesta pernikahan itu masyarakat mendoakan kebaikan-kebaikan bagi kita bersama. Cuma terkadang ketika pesta pernikahan diadakan organ tunggal sampai para siang, yakinkah semua yang berada di sekitar rumah awak akan mendoakan, akan bersyukur saudara? Tentu lah. Banyak nama upek tagadu lalu tagadu istirahatnya kaum muslimin. Bapak ibu yang dirahmati Allah. Makanya dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 23 Allah sampaikan kisi-kisinya, kalau ingin bahagia dunia dan akhirat dengan keluarga, berkumpul bersama dengan keluarga di dunia dan berkumpul pula sampai ke akhirat nanti, konsepnya cuma cie saja bapak dan ibu, soleh dan soleha. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man sulaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim, kata Allah. Surga adnin, mereka akan masuk dalam surga itu bersama dengan orang-orang yang soleh, terdiri dari kakek nenek moyang mereka atau orang tua mereka, wa azwajihim, pasangan mereka, wa zurriyatihim, anak cucu keturunan mereka. Sadoalahnya kita akan bisa berkumpul balik nantinya dalam surganya Allah, syaratnya soleh dan soleha. Bapak ibu yang berbahagia, makanya dalam Al-Quran Allah gambarkan ada 4 kriteria karakter keluarga yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Mudah-mudahan ini jadi renungan bagi kita bersama, khusus bagi yang menyampaikan bapak ibu di mana posisi keluarga awak hari ini. Pertama, ada suami yang engkar, suami durhaka, istri juga durhaka, anak cucu keturunan beliau pun juga durhaka kepada Allah. Saya contohnya Al-Quran surat Al-Lahab. Abu Lahab dengan istri beliau Ummu Jamil atau Siti Aura, sama-sama durhaka kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya anak cucu keturunan beliau pun tak itu. Banyak di tengah masyarakat kita jumpai kaum muslimin, satu keluarga itu tidak ada satu pun yang mengerjakan salat, bahkan menciptakan anak dan generasi yang soleh dan soleha, sementara orang tua sendiri tidak sembahyang. Pernah dulu kejadian kaum muslimin, ketika masih kita berkecimpung dengan dunia pendidikan dulunya, ada anak kelas 1 SD dan talambek pergi sekolah, jam 8:30 baru tiba di sekolah baru. Ketika awak tanya, ibu bapak, balik terlambat awak. Jawaban anak SD yang kelas 1 tadi, awak takaluk pak. 8:30 nari takaluk kecewa, daknya jagoan de amma awak. Jawaban beliau yang lugu, amma awak saya awak menjagoan sebentar kau minta piti balanjo pak. 8:30 nari. Ayah daknya jaga daya, ayah laluknya baru lagi. Oh berarti laluk siang ayah, ayo. Ayah malam batanggang lalu siang, dari pagi sampai siang lalunya bego di maya karajona dinas di maya awak ndak tahu pak yang jalihnya duduk di kadai itu taruh rupanya baju di bampu ayah koti malam tentu yo batanggang kerajonya. Nambah akan menciptakan generasi yang soleh-soleh, orang tua sendiri tidak mengerjakan sholat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, banyak lagi kita saksikan, kadang dipaksa anak untuk datang ke masjid mengerjakan atau mengikuti acara, serangkaian acara didikan subuh, sementara orang gaek dari pintu gerbang saja pencalian. Apa salahnya datang kamu saji antara anak didikan subuh ikut masuk dalam saji mengerjakan sholat subuh bersama dengan anak-anaknya. Tapi banyak kita temukan orang tua sampai di pagar balik pulang balik tiba rumah basang buang lalu ke balik. Bapak ibu yang berbahagia, pertama. Yang kedua, ada suami yang taat beragama, istrinya durhaka atau engkar jauh dari agama, anak-anak pun juga demikian. Saya contohnya dalam Al-Quran surat yang ke-66, surat At-Tahrim ayat 9 Allah sampaikan, contohnya adalah istri dari Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kedua-duanya sama-sama Nabi, taat beragama pasti Nabi.
Tapi istri beliau yang angkar, istri beliau yang durhaka, istri beliau yang jauh dari Allah, anak-anak pun dari rumah jauh dari Allah. Maka peran seorang ibu dalam rumah tangga menciptakan generasi yang soleh-soleha, generasi yang Qurani, generasi yang madani itu sangat diperlukan. Karena ayah sibuk mencari nafkah, pagi-pagi pulang siang, pagi-pagi pulang sanjo, pulang patang, ada pagi-pagi pulang malam. Bahkan ada dalam rumah tangga masih lalu anak keluarga, anak istri di rumah, ayah lah pergi bakar rajo menjelang subuh. Dia kena saking jauh contohnya. Pulang ayah bakar rajo, anak pun lalu di rumah. Sedikit waktu interaksi untuk bercengkerama dengan anak dia beliau di rumah. Orang tua yang paling banyak bagawa juga anak adalah seorang ibu. Makanya Nabi Nuh ketika diuji oleh Allah, Bapak dan Ibu, dengan keluarga beliau, istri beliau diajak anak muat, anak beliau yang bernama Kan'an pun juga tidak mau ikut dengan beliau. Kenapa? Istri beliau tidak. Begitu juga dengan Nabi Lut alaihissalam, istri beliau engkar, anak-anak pun juga demikian. Dua, yang ketiga contohnya Bapak Ibu, ada istri yang taat, suaminya engkar. Insya Allah anak akan ikut dengan ibunda tercinta. Saya contohnya surat yang ke-66, surat At-Tahrim ayat yang ke-10, Fir'aun dan istrinya. Fir'aun itu engkar, Fir'aun itu durhaka, Fir'aun itu kafir, Fir'aun itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tapi istrinya Asia taat beragama. Jangankan anak kandung, anak angkat sekalipun Musa alaihissalam jadi nabi. Ya. Nah, banyak dalam rumah tangga kita saksikan seperti itu Bapak dan Ibu. Suami jauh dari agama, istrinya taat. Bahkan demi Allah mau sampaikan, mau berani bersumpah demi Allah. Saya punya kenalan yang apa kok selama kita kenal belasan tahun kenal dengan beliau, tidak pernah nampak menginjakkan kaki ke masjid, tidak pernah ikut sholat Jumat, tidak pernah tarawih dan witir ke masjid, tidak pernah puasa Ramadan. Tapi istri beliau taat beragama, 5 kali sehari semalam berjamaah ke masjid, Senin Kamis dia puasa sunnah. Anak-anak beliau dari rumah sadawalanya soleh dan soleh, taat beragama. Kenapa? Ibunya taat beragama. Sehingga tidak heran kaum muslimin ketika Rasul menyampaikan hadisnya, tidak berlebihan rasanya ketika Nabi menyampaikan hadisnya, ketika ijab kabul pernikahan di antara kamu, kata Rasulullah, aras sampai berguncang. Para sahabat bertanya, kenapa begini ya Rasulullah? Nabi menjawab, karena saking takut dan khawatirnya akan beban yang sangat berat yang akan dipikul oleh laki-laki yang bergelar suami. Sarugo naraku istri jona anak bapak-bapak tergantung jawab kita pada para suami. Maka pertanyaannya, renungan bagi kita bersama, bagaimanakah kondisinya keluarga kita hari ini? Ba'a istri awak di rumah, ba'a keluarga awak di rumah, ba'a anak-anak kita di rumah, terutama anak perempuan kita kaum muslimin. Ketika kita biarkan mereka jauh dari Allah, maka insya Allah pertama kali dapat itu hukuman atau azab itu atau kecaman Allah itulah kita sebagai seorang suami. Terakhir, ibu bapak, karena waktu yang terbatas, ada suami taat beragama, istri juga taat, insya Allah anak-anak pun juga taat. Siapa contohnya? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ada tidak Nabi, beliau tidak Nabi, tidak Rasul, hanya manusia biasa sama seperti kita, tapi taatnya luar biasa suami istri. Siapa contohnya? Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran, surat Ali Imran. Dia tidak Nabi dan tidak Rasul, hanya manusia biasa sama seperti kita, tapi karena ketaatannya luar biasa kaum muslimin. Suami taat, istri taat, anak-anak cucu keturunan pun juga taat beragama. Mudah-mudahan dari 4 kriteria macam keluarga ini, mudah-mudahan nanti pertama kau dihindarkan oleh Allah dari keluarga kita, pada keluarga yang kampe, yang suami taat, istri taat, anak cucu keturunan pun juga taat. Insya Allah bisa berkumpul kembali dalam surganya Allah nantinya, surga adinin, ketika sama-sama soleh dan soleh. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.